Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Haqqul Mubin, ya. Firraddi alaman tala'aba biddin, karya Syekh Usamah Mahmud Al-Azhari, ya, seorang guru besar dari Jami'atul Azhar, dari Universitas Al-Azhar di Mesir, ya. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7, ya, dan mungkin adalah pertemuan yang terakhir dari pembacaan kitab ini, ya. Kita sudah membahas banyak hal, ya, dari kitab ini, ya, mulai dari soal bagaimana hukum Allah, kemudian konsep jahiliyah, soal jihad, soal tamkin, soal tanah air, dan banyak hal yang soal negara Islam, negara kafir, dan banyak hal yang lainnya. Sekarang kita akan membahas bab yang terakhir, ya, yaitu soal kritik metodologis. Jadi kalau sebelum-sebelumnya beliau mengkritik secara pemikiran, artinya perpemikiran, ya, pemikiran konsep jahiliyah, hukum Allah, dan seterusnya tadi, soal negara Islam, negara kafir, dan yang lainnya. Sekarang di dalam bab terakhir ini beliau ingin menyampaikan kritik metodologis. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah kenapa beliau ingin menjelaskan kenapa orang-orang ekstrim, ya, khususnya adalah yang mengatasnamakan Islam, ya, itu sampai keliru di dalam memahami Islam. Ya. Tentu kita sudah menjelaskan, ya, kita sudah ada penjelasan sebelumnya bahwa ekstremisme itu ada di semua agama. Ya. Kalau bicara sempalan ekstrim, itu hampir di semua agama pasti ada. Ya, orang Kristen yang dari agama Kristen yang ekstrim banyak, dari Hindu yang ekstrim banyak, dari Buddha yang ekstrim banyak, ya, dan dari agama-agama yang dari Yahudi, Zionisme itu kelompok ekstrim jelas, ya, dan seterusnya. Tetapi nah di dalam Islam sendiri, kenapa orang-orang ekstrim mengatasnamakan Islam ini bisa keliru? Itu beliau nanti akan menjelaskan. Tapi sebelum beliau menjelaskan bab terakhir ini, kita buka dulu di halaman 181. Ya. Kita buka di halaman 181. Al-Mashru' al-Islami bainal haqiqah wal khurafat. Soal Al-Mashru' al-Islami. Al-Mashru' al-Islami ini kalau diterjemahkan secara tekstual, ya, artinya adalah proyek Islam, ya, proyek Islamisasi. Nah, ini sebetulnya isu yang cukup lama, ya, sudah berkembang cukup lama. Proyek enggak mesti, atau dalam bahasa lain tidak diterjemahkan proyek, misalnya agenda, gitu ya, agenda Islamisasi atau gerakan Islamisasi yang dalam orang-orang yang di dalam bahasa Arab biasanya disebut sebagai Islamiyin, ya, Islamiyin atau Islamiyun. Orang-orang Barat biasa menyebut sebagai Islamis, ya. Al-Mashru' al-Islami bainal haqiqah wal khurafat. Tapi mungkin tidak saya baca semua, ya, karena ini sebetulnya pembahasan soal ini sebetulnya sangat luas sekali, ya, dan juga kalau didetailkan sebetulnya cukup butuh pemikiran yang lebih mendalam dan kemudian juga waktu yang lebih banyak. Tapi intinya begini, ya. Ini itu kan sebetulnya adalah salah satu upaya untuk melawan westernisasi lah. Jadi kita ini kan hidup sekarang di negara-negara yang dalam kondisi dunia Islam yang
merupakan peninggalan penjajah, artinya bekas dijajah, ya. Sehingga masih banyak perasaan inferior, ya. Kemudian juga bagaimana orang ingin melakukan perlawanan terhadap westernisasi atau budaya-budaya Barat yang dianggap bertentangan dengan budaya Islam. Ya. Maka mereka merasa kita ini kan sekarang mungkin dianggap oleh mereka, ya, itu hidup ya semuanya ala Barat, semuanya ala Barat, ya. Kita hidup kebutuhan apapun, kemudian juga konsep-konsep apapun kita banyak menginduk konsep-konsep Barat, ya. Contoh aja misalnya konsep demokrasi itu dianggap dari Barat, kemudian kita menggunakan celana ini juga budaya Barat, gitu. Menggunakan dominasi bahasa Inggris misalnya, gitu. Kemudian makanan-makanan, ya dalam segala hal lah, sampai dengan teori-teori keilmuan juga banyak diambil dari tokoh-tokoh Barat, ya. Filsafat, belajar apalagi sains, teknologi yang kita pakai semuanya dari Barat, ya. Nah, sebetulnya ini adalah jadi ini sebetulnya upaya melakukan perlawanan terhadap westernisasi. Nah, al-masyru' al-islami bainal haqiqah wal khurafah. Kasurul kalam 'anil masyru' al-islami. Soal agenda atau agenda Islamisasi. Islamisasi di sini itu bukan berarti bermaksud menjadikan semua orang di dunia ini masuk Islam, ya, bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana Islam ini mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang kehidupan manusia, terutama adalah warga Muslim sendiri, ya, orang-orang yang hidup di negara Muslim sendiri. Sehingga kemudian proyek gerakan Islamisasi ini menuai pro dan kontra, ya. Warawajalahu ba'dun nas. Warafadahu ba'dun nas. Sebagian mendukung, sebagian menolak, ya. Dan kemudian tuduhan-tuduhan itu dilemparkan. Dan ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Wah, misalnya anti perda syariah, misalnya fahada aduun lillahi wa li rasulih, misalnya. Oh, itu musuh Allah, musuhnya Rasulullah itu. Karena li'annahu mu'aridun lil masyru' al-islami. Loh, perda syariah kok ditolak misalnya, gitu, ya. Wa dzalika munasirun lil masyru' al-islami. Dan di sisi lain mereka orang-orang ekstrim biasanya merasa, ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang pro terhadap syariat Islam. Duna an yataqafa ahadun liyashrah linnas. Tanpa ada penjelasan sebetulnya maksud dari al-masyru' al-islami ini apa, gitu. Ini sebetulnya sekali lagi ini pembahasan yang panjang, tapi intinya begini, mungkin sketsanya saja beberapa fragmen, ya, dari perdebatan soal ini adalah upaya itu misalnya bentuknya adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Ide Islamisasi ini dulu pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh. Saya juga dulu rajin membaca, maksudnya beberapa kalilah membaca buku-buku tokoh-tokoh yang mengusung pentingnya Islamisasi. Di antaranya seorang cendekiawan dari Malaysia, ya, Syekh Naqib Al-Attas namanya, Syekh Naqib Al-Attas. Ya. Itu adalah seorang tokoh yang getol mempromosikan pentingnya Islamisasi ilmu. Ya. Jadi apapun ilmu yang didapat dari Barat, ya, menurut dia itu tidak bebas nilai, gitu, dan harus diislamkan. Gitu. Misalnya kita ambil ilmu politik dari Barat, nggak bisa serta-merta ditelan mentah-mentah teori-teori dari Barat itu. Nah, misalnya soal ekonomi, ya, tidak bisa juga itu ilmu ekonomi dari Barat langsung dibawa ke dunia Islam. Gitu. Tapi harus melalui proses Islamisasi dulu. Gitu. Itu agenda dari beberapa tokoh, diantara yang pengusung utamanya adalah
Syekh Naqib Al-Atos, seorang cendekiawan Malaysia. Dan beliau ini serius sekali memperjuangkan idenya tersebut. Beliau sampai mendirikan lembaga namanya Istak di Malaysia itu. Ya. Istak. Dan kemudian juga di Indonesia murid-muridnya banyak. Di Indonesia murid-muridnya ini mendirikan lembaga namanya INSIS, ya, yang kantornya ada di Kalibata, ya, di Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan, ya, di Jakarta Selatan, Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, itu diantaranya adalah Naqib Al-Atas. Kemudian yang mengusung teori Islamisasi itu juga adalah Ismail Roji Al-Faruqi namanya. Itu. Nah, gerakan-gerakan semacam ini tuh didorong oleh perasaan bahwa dunia Islam itu terbelakang. Gitu. Dan dunia Islam ini masih dijajah, meskipun secara keilmuan, ya, oleh orang-orang Barat, oleh dunia Barat. Gitu. Dulu dijajah dengan militer, sekarang dijajah dengan budaya, dijajah dengan media, dijajah dengan teknologi, dijajah dengan makanan, dengan apapun, yang itu semuanya adalah barang-barang yang datang dari Barat. Gitu. Sampai dulu pada saat masa-masa penjajahan, itu ada seorang cendekiawan Muslim yang menulis buku terkenal sekali pada saat itu, yaitu judulnya Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang Islam itu terbelakang? Gitu. Dan orang-orang luar, orang-orang non-Muslim, itu begitu maju. Gitu. Itu ditulis oleh Syekh Syakib Arsalan namanya, seorang tokoh intelektual dari Lebanon. Jadi di dalam buku tersebut beliau menyampaikan, sebelum menyampaikan beberapa persoalan dan langkah-langkah yang harus dilakukan, beliau melakukan identifikasi dulu. Bahwa ya beliau menegaskan bahwa kekuatan Islam itu ya, kekuatan umat Islam itu ya ada di dalam agamanya sendiri sebetulnya. Betul. Kekuatan Islam itu ya ada di Islam itu sendiri. Sebagaimana dulu sahabat Umar bin Khattab, ya. Jadi sahabat Umar ini pernah dikritik oleh orang karena beliau itu sebagai seorang khalifah, gaya hidupnya sangat sederhana sekali. Jubah yang dipakai itu tambal-tambalan, kemudian kendaraannya juga keledai, cuman keledai, dan itu dikritik oleh sahabat yang lain. Gitu. Karena pada saat itu mau ketemu Raja Romawi, dikritik, wahai Umar, kenapa Anda ini khalifah, pemimpinnya umat Islam, tapi gaya hidupnya seperti itu, pakaiannya sederhana dan sebagainya. Terus kemudian Umar marah. Andai saja bukan kamu yang bilang, ya, sahabat, kalau nggak salah sahabat Mu'adz, andai saja bukan kamu yang nanya seperti itu, bukan yang bilang, tentu sudah saya hukum. Tapi begini, kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah orang yang mulia karena Islam. Coba lihat Arab dulu. Kita ini orang Arab, kata Umar. Arab dulu itu gimana? Arab dulu itu sangat terbelakang sekali. Membunuh anak-anak perempuan, pekerjaannya mabuk, minum minuman keras, pekerjaannya zina, perang, dan seterusnya. Memutus silaturahim, dan seterusnya. Dan kita ini sekarang mulia karena Islam. Kalau kita mau mencari kemuliaan di luar Islam, pasti kita akan dihinakan oleh Allah. Itu kata Umar. Ya. Maka sebetulnya kalau kita mengidentifikasi kekuatan umat, itu sebetulnya ya ada di dalam Islam itu sendiri. Itu. Ya sayangnya umat Islam ini sekarang adalah orang yang jauh dari nilai-nilai Islam. Itu. Ya kasarannya kebanyakan tuh Islamnya Islam KTP lah. Dia orang Islam tapi dia tidak ngerti ajaran Islam itu seperti apa. Gitu. Nah gitu ya. Kemudian juga karena lemahnya umat Islam kenapa? Kata Syakib Arsalan, lemahnya umat Islam itu karena
keterbelakangnya Islam kenapa? Yang pertama adalah karena lemahnya ilmu pengetahuan. Kalau lihat dulu sejarahnya, Islam itu adalah suatu komunitas masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan. Berbeda jauh dengan orang-orang Islam hari ini. Ya. Kemudian juga Syakib melihat etos kerja umat Islam ini lemah. Dan kemudian yang ketiga adalah kepercayaan dirinya juga lemah. Itu. Sehingga banyak yang tadi disebutkan sebagai inferior itu merasa bahwa dirinya kecil dan orang-orang luar itu lebih hebat. Itu. Seperti itu. Nah kemudian Syakib Arsalan juga menyampaikan ada dua hal lagi yang yang menjadikan Islam itu terbelakang. Yang pertama adalah ultramodernisme, ya. Orang-orang yang modernnya kebablasan sampai jadi liberal. Ya. Orang-orang liberal ini merusak Islam. Gitu. Dan yang kedua, yang membuat Islam ini rusak, itu adalah konservatisme. Orang-orang yang ekstrim. Satu sisi yang liberal, ya bilang nggak usah berpegang pada Al-Quran misalnya. Udah agama itu ya cukup dengan akal misalnya. Di sisi lain, orang-orang yang ekstrim itu membuang jauh-jauh ilmu pengetahuan. Misalnya, nggak usah baca buku, cukup baca Al-Quran misalnya. Padahal nggak demikian. Justru Islam itu mendorong umatnya untuk terbuka. Dan dulu Islam bisa maju juga karena terbuka dan menggunakan akalnya. Itu. Seperti itu. Jadi ada dua yang merusak. Yang pertama yang liberal, ultramodernisme disebut oleh beliau. Dan yang kedua adalah konservatisme yang terlalu ekstrim, yang radikal. Itu. Dua kelompok inilah yang oleh beliau disebut sebagai yang merusak komunitas Islam. Padahal ya kemajuan Islam itu dulu didapat juga karena keterbukaan. Sejarah itu kan berputar. Jadi dulu kemajuan ilmu pengetahuan itu ada di Yunani. Ya. Zaman-zaman para filosof seperti Plato, Aristoteles, ya, kemudian siapa namanya? Filosof-filosof yang lain lah, Pythagoras dan lain-lain. Nah, kemudian setelah ilmu pengetahuan itu maju di Barat, ya, di Yunani pada saat itu, kemudian beralih kemajuan itu kepada umat Islam. Itu pada saat itu juga umat Islam juga mengambil, ya, artinya juga belajar gitu dari orang-orang Eropa yang ada pada saat itu. Penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab itu dulu dilakukan dengan sangat masif sekali. Ya. Dan sekarang kembali lagi, dulu dari Eropa ke Islam, sekarang dari Islam ke Eropa. Dulu pada saat Islam itu sedang berada dalam puncak kemajuannya, Eropa justru berada di era kegelapan. Ya. Dan orang-orang Eropa bisa maju seperti sekarang, itu ya karena belajar dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Ilmuwan-ilmuwan Islam itu sudah hampir meletakkan semua dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ada hari ini. Ya. Ilmu kedokteran misalnya, tidak lepas dari kontribusi ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Ar-Razi, ya, Ibnu Sina, dan yang lain-lain. Bahkan bukunya Ibnu Sina yang judulnya The Canon of Medicine, Al-Qanun fit Tibb, itu sampai sekarang masih menjadi rujukan di Eropa, di kedokteran-kedokteran di Eropa. Kemudian ilmu matematika, misalnya tokohnya ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabar, dan yang lain-lain. Dan sampai sekarang kita bisa menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan apapun yang basisnya adalah algoritma, itu semuanya berhutang kepada ilmuwan-ilmuwan Islam yang meletakkan dasar teori matematika. Angka 0 misalnya itu ditemukan oleh ilmuwan Islam. Dulu angka itu ya 1 sampai seterusnya, nggak ada nolnya. Itu bayangkan kalau nulis
1 triliun itu seperti apa, nggak ada nolnya. Dulu betapa repotnya. Gitu. Nah, kemudian pesawat terbang misalnya, dunia penerbangan itu kan sangat terpengaruh oleh idenya Abbas Ibnu Firnas, seorang ilmuwan Islam yang meletakkan data. Jadi gitu ya. Nah, meskipun sekarang ya, nah ketika Islam dijajah oleh Eropa itu kan betul-betul terbelakang sekali. Ya. Meskipun sekarang saya kira banyak negara-negara Islam yang berkembang lah ya. Negara-negara terkaya di dunia sekarang juga banyak negara-negara Islam seperti Brunei, ya, kemudian Qatar dan beberapa negara yang lain sih. Uni Emirat Arab, ya, Arab Saudi, itu Kuwait, ya, itu negara-negara Islam yang yang ekonominya juga kekayaannya tinggi, ya. Ya memang masih ada beberapa hal yang kalah, misalnya ya terutama di bidang sains dan ilmu pengetahuan, ya. Juga dalam hal moral, itu. Jadi umat Islam ini betul-betul secara moral mengalami keterbelakangan, ya. Misalnya dulu pernah ada penelitian, penelitiannya tentang peringkat negara Islami. Jadi ada beberapa peneliti itu merumuskan nilai-nilai Islam itu apa saja, itu kebersihan misalnya, kejujuran, ya, tolong menolong, misalnya disiplin dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai itu diukur untuk mengukur negara-negara yang ada di dunia. Nah, ternyata 10 negara yang paling Islami itu hampir tidak ada yang merupakan negara mayoritas Muslim. Negara paling Islami itu justru adalah New Zealand, Selandia Baru. Kemudian nomor 2 Luxembourg dan seterusnya. Justru negara-negara mayoritas Muslim itu tidak menerapkan nilai-nilai keislaman. Kalau di Eropa misalnya, kalau ada barang hilang, atau di Australia, di Jepang, ya, kalau ada barang hilang, itu cepat sekali kembali kepada pemiliknya. Tapi di negara-negara Muslim, justru tingkat kriminalitasnya tinggi, pencurian, begal, dan seterusnya. Padahal kejujuran itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Islam. Kebersihan misalnya, tidak ada agama yang menekankan kebersihan melebihi Islam. Sampai disebut an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi lihat, negara-negara terkotor di dunia, itu adalah negara-negara Islam. Negara terkotor di dunia itu adalah Bangladesh. Padahal Bangladesh itu mayoritas Muslim. Sementara negara paling bersih di dunia, itu justru negara non-Muslim, yaitu Denmark. Padahal kebersihan itu adalah nilai Islam. Ini gitu ya. Jadi saya kira ini ya. Dan yang penting lagi kata beliau, kalau memang ada beberapa pihak yang ingin mengusung slogan Islam, itu ya mestinya harus berdasarkan penelitian yang panjang. Nggak asal membawa simbol-simbol. Mentang-mentang sudah pakai jubah, merasa sudah Islam. Padahal jubah itu bukan agama. Ya. Orang-orang kafir zaman Nabi itu ya pakai jubah juga. Misalnya, kalau sudah membawa bendera tulisannya la ilaha illallah, otomatis Islam. Nggak bisa seperti itu. Memangnya Islam itu agama bendera. Gitu. Jadi kalau mau memperjuangkan Islam ya harus menyeluruh. Jangan seperti di negara-negara yang lain yang sudah gagal. Beliau sebutkan misalnya adalah Afghanistan, Somalia, ya, Sudan, dan beberapa negara lain yang diusung slogan keislaman, negara Islam Pakistan misalnya, tapi ternyata negaranya miskin. Gitu. Ini Mauritania misalnya, ini negaranya mengusung syariat Islam, ternyata warga negaranya mayoritas miskin, ya. Atau perang terus, ya kan itu namanya jauh dari dari nilai-nilai keislaman. Syariat Islam itu kan nggak sebatas penyebutannya, tapi adalah nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Baik, saya kira yang pertama sudah selesai dan yang kemudian sekarang bab terakhir ya. Al-qawaid allati ghabat an aqliyatit tayyarat al-mutatarrifah fawaqa'at fi kulli tilkal akhta' at-tarikhiyah. Jadi seperti yang tadi sudah dikemukakan di awal ya, bahwa di dalam buku ini sudah dilakukan kritik, telaah kritis atas beberapa pemikiran-pemikiran kelompok ekstrim. Dan di bab terakhir ini beliau ingin menyampaikan kenapa orang-orang ekstrim itu bisa salah dalam memahami Islam. Ada kekeliruan manhajnya, ada kekeliruan metodologis ya, yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim itu kenapa bisa salah dalam memahami Islam. Yang pertama adalah halaman 197 ya. Inda dirasati qadiyatin min al-qadaya wal intilaq ila al-wahyain asy-syarifain listijla'il hadi minhuma fala budda ijra'atun alwiyatun. Jadi kalau kita mau mengkaji Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jam'u kullil ayat wal ahadis al-muta'alliqah bil qadiyah. Yang pertama adalah harus dikumpulkan semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan suatu perkara. Jadi memahami Al-Quran tuh nggak bisa sepotong. Mengambil satu ayat, lalu membaca satu ayat, lalu mengambil kesimpulan, itu keliru besar. Kalau seperti itu ya. Mengambil satu hadis, lalu menyimpulkan hukum, itu keliru besar. Ya. Nggak boleh seperti itu. Harus dikumpulkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut tuh bicara tentang apa itu, seperti itu. Misalnya tentang haji ya, nggak mungkin ngambil satu ayat, misalnya ayat man istata'a ilaihi sabila misalnya, ada satu ayat, nggak boleh itu. Harus dikumpulkan, harus dikomparasikan dengan ayat-ayat yang lain. Karena kalau kita ngambil ayat satu, ya, itu seperti beliau mencontohkan di sini seperti memindahkan ikan, diambil ekornya saja misalnya, atau diambil ikannya saja, maka akan mati ikan itu, tidak dengan airnya misalnya. Harus secara utuh. Bahkan harus memperhatikan bukan hanya ayat-ayat yang berbicara tentang fikih saja, tetapi semua ayat, baik termasuk kisah. Kadang-kadang di Al-Quran itu meskipun itu kisah, tapi mengandung hukum-hukum yang tersirat. Gitu. Begitu juga cerita tentang umat-umat masa lalu. Ya. Itu juga demikian. At-Tufi berkata, qalat Tufi, fa inna ahkama syar'i kama tustanbatu minal awamiri wan nawahi, kadzalika tustanbatu minal aqasis wal mawa'id wa nahwiha. Hukum-hukum syariat itu tidak hanya diambil dari ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan, kata Imam At-Tufi, tapi juga diambil dari kisah-kisah dan juga mau'idhah. Faqalla ayatun fil Qur'anil Karim illa wa yustanbatu minha syai'un minal ahkam. Hampir tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an kecuali di dalamnya bisa digali suatu hukum. Jadi gitu ya. Makanya untuk sampai kepada membaca ke Al-Qur'an langsung itu ya seseorang harus menguasai betul semua isi Al-Qur'an baru menyimpulkan. Kalau hafal cuma satu ayat, dua ayat ya. Kemudian apalagi hanya berdasarkan membaca terjemah, wah itu pasti kelirunya ya. Pasti kelirunya. Kemudian qala Ibnu Daqiqil Aid, inna istinbatul ahkam minal Qur'an la yanhasiru fi ayatin muayyanah. Sama seperti isinya ya, bahwa istimbat menggali hukum dari Al-Qur'an itu
Nggak boleh hanya melihat satu ayat dua ayat. Intinya ya kalau mau penjelasan yang lebih detail sebetulnya ya harus membaca itu di dalam pembahasan ulumul Quran dan juga ulumul hadis. Ya. Di sana ada banyak penjelasan yang lebih detail soal bagaimana cara untuk memahami suatu ayat itu prosesnya seperti apa. Begitu juga memahami hadis itu prosesnya seperti apa. Yang kedua, selain tidak boleh mengambil hanya satu dua ayat, tapi harus dibaca secara keseluruhan, itu adalah yang kedua harus ngerti tarkibun nusus. Susunan nas itu harus ngerti. Mana ayat yang turun terlebih dahulu, mana ayat yang turun belakangan. Begitu pula mana ayat yang sifatnya umum dan mana ayat yang sifatnya khusus. Ya. Mana ayat yang mutlak dan mana ayat yang muqayyad. Itu. Mana ayat yang menasakh dan mana ayat yang memansuh. Itu harus ngerti ya. Urutan-urutannya itu ya. Begitu juga makkiyah madaniyahnya, asbabun nuzulnya itu harus ngerti itu. Bagaimana mungkin mau memahami kalau tidak mengerti urutannya, susunan nas itu seperti apa gitu. Jangan-jangan jangan sampai tidak urut ya. Gitu. Intinya jangan sampai tidak urut. Yang ketiga adalah harus mengerti tentang petunjuk ayat, petunjuk lafaz yang ada di dalam ayat. Dan itu tidak mungkin bisa didapat kecuali oleh orang yang memang mengetahui secara mendalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran itu bagaimanapun adalah kalimat berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Karena itu siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan memahami hadis, dia harus ngerti bahasa Arab. Dalam-dalamnya bahasa Arab itu harus ngerti. Bukan ngomong bahasa Arab loh ya. Kalau ngomong Arab saja ya gampang gitu. Orang-orang awam di pasar itu ya bisa gitu. Ngomong Arab kalau di Arab ya. Atau TKI lah mungkin jadi pembantu di Arab 2 tahun aja sudah lancar bahasa Arabnya. Tapi bukan itu. Bukan hanya bisa bicara bahasa Arab, tapi mengerti dalam-dalamnya bahasa Arab. Gitu. Misalnya lafadz ini kata bakunya apa? Itu harus ngerti ilmu shorof. Kata-kata ini harus diharokati apa? Itu harus ngerti ilmu nahwu. Itu. Bahkan harus ngerti asal katanya bahasa Arab. Asal kata bahasa Arab itu maksudnya gini. Dulu bahasa ini artinya apa? Gitu. Ketika Al-Quran turun, kata-kata ini itu artinya apa? Contoh misalnya, ini di bahasa Arab kan sudah mengenal kosakata yang namanya sayaroh. Kalau hari ini, sayaroh itu artinya mobil. Tapi bagaimana memaknai kata-kata itu misalnya ada di Al-Quran atau hadis, itu ya harus lihat pemaknaan pada saat ayat itu turun seperti apa. Karena kan pada saat Al-Quran turun, hadis diucapkan, yang namanya mobil itu belum ada. Artinya nggak bisa dimaknai itu sebagai sayaroh, itu sebagai mobil gitu, misalnya. Nah kemudian bahkan bukan hanya ilmu shorof, ilmu nahwu, tetapi juga harus mengerti makna yang tersirat dari bahasa Arab itu. Dan itu tidak bisa didapat kecuali dengan memahami ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Ya. Ilmu mantek, ilmu balaghah, itu harus ngerti. Dan begitu juga dengan ilmu usul. Ya. Kaidah bahasa Arab itu seperti apa. Gitu. Intinya memahami hukum langsung dari Al-Quran hadis itu memang tidak mudah dan bukan pekerjaannya orang awam, itu harus pekerjaannya seorang ulama yang mempunyai keilmuan yang mendalam yang disebut dengan mujtahid. Yang sama lah di dalam keilmuan yang lain juga sama ya. Ilmu kedokteran juga begitu.
Nggak bisa kita hanya mengambil pepohonan misalnya lalu dijadikan sebagai pil, kan nggak bisa. Yang bisa ya apoteker gitu untuk menyusun obat-obatan itu. Ya, meskipun kita punya tutorialnya misalnya, nggak bisa kita melakukan operasi sendiri. Misalnya ada pasien usus buntu misalnya, baca-baca di internet terus praktek sendiri ngoperasi, jelas tidak mungkin berhasil gitu. Mungkin yang ada pasiennya malah mati gitu. Seperti itu. Di dalam ilmu kedokteran yang kasat mata saja seperti itu, apalagi ini ilmu syariat. Intinya jangan terpengaruh orang-orang yang mari kembali ke Al-Quran Sunnah, kembali ke Al-Quran Sunnah, tapi dia nggak belajar perangkatnya, alat memahami Al-Quran Sunnah itu apa gitu. Dia bacanya terjemah. Ya kalau baca terjemah pasti kelirunya, pasti salahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, iyyaka an tadkhula ilal Qur'an bitasawwuratin musbiqah. Kalau kita mau memahami Al-Qur'an itu jangan kita punya pretensi lebih dulu ya. Maksudnya kalau mau baca Al-Qur'an itu ya kita nggak usah punya keinginan terlebih dahulu. Saya pengen misalnya hukum khamr itu halal misalnya. Cobalah saya cari pembenarnya di Al-Qur'an. Itu keliru ya. Kita harus dengan pikiran yang kosong dan siap menerima kebenaran. Biarkan Al-Quran yang menunjukkan kepada kita tentang makna atau suatu hukum itu seperti apa. Gitu. Jangan seperti, jadi intinya kita ini mencari kebenaran. Membaca Al-Quran itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran itu kita sudah punya pendapat, terus nyari pembenaran dari Al-Quran. Tapi kalau kita mencari kebenaran, itu kita belum tahu apa-apa, kita mencari kebenaran dari Al-Quran. Nah itu yang benar tuh nyari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran, bisa-bisa kita ini mengeksploitasi Al-Quran, mempolitisasi Al-Quran. Dan kebanyakan tuh kalau kita lihat sekarang fenomenanya seperti itu. Orang-orang mencari pembenaran, mempolitisasi ya, atau mengeksploitasi ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu. Nah ini nggak benar ya. Justru kita ini kalau membaca Al-Quran ya dengan kesadaran bahwa kita ingin mencari adanya suatu kebenaran. Nah kemudian yang ketiga, ihdar min antastambita minal Qur'ani ma'nan yakiru ala maqasidihi wa umumi muradatihi bil butlan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus waspada. Jangan sampai menggunakan Al-Quran untuk kebatilan. Gitu. Hampir mirip dengan yang tadi lah. Misalnya adalah mencari ayat Quran tapi tujuannya untuk mengkafirkan orang lain. Misalnya. Membaca Al-Quran untuk memusyrikkan orang lain. Misalnya. Jadi sebelum buka Al-Quran itu sudah punya pikiran, saya harus bisa mengkafirkan si A, si B misalnya. Dasarnya dicari di Al-Quran. Kemudian nggak boleh juga menggunakan Al-Quran dimaknai sebagai pembenaran misalnya untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Lalu kemudian pemberontakan itu disebut dengan jihad. Itu namanya penyimpangan. Dan seterusnya. Jadi harus objektif. Memahami Al-Quran itu harus objektif. Itu. Yang keempat adalah ihtarim turasal muslimin wantalik minhu wa'adif ilaihi wantafi' bima fihi min manahij. Ya. Hormati ya, turos atau warisan intelektual ulama di masa lalu. Itu. Berangkatlah berpijak pada turos dari peninggalan ulama masa lalu. Dan adopsi dan memanfaatkan metodologi ulama-ulama masa lalu. Meskipun kita tidak taklid buta. Itu. Artinya ketika ada persoalan yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, itu ya kita harus beranjak.
gitu. Atau beralih kepada hukum yang lain yang tidak sama dengan putusan ulama masa lalu. Gitu. Tapi makanya ini ada kaidah al-muhafadzah al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Peninggalan umat Islam masa lalu, ulama-ulama masa lalu. Selama itu baik, itu harus dijaga. Tapi ketika ada yang lebih baik, maka yang lebih baik itu harus diambil. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi jangan sekali-kali. Wala takhruj 'alan nasi bistimbatin yasdumu majmu'a kalamihim. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu itu misalnya adalah kamu ini mencapai kebenaran dan yang dulu-dulu itu semuanya salah. Ya. Seperti orang-orang Salafi Wahabi ya. Dan pengikut-pengikutnya dan seperti orang seperti Sayyid Qutb menganggap bahwa generasi sebelum dia itu kafir semua. Gitu. Ini kan keliru ya. Atau seperti Wahabi ya, pendirinya namanya Ibnu Abdul Wahab, dialah yang mengatakan bahwa umat-umat Islam terdahulu itu semuanya adalah ahli bid'ah dan dia kemudian dihantam semua orang-orang Islam yang ada pada saat itu di masanya itu. Nah ini keliru. Kita kalau masuk ke masyarakat juga jangan seperti itu, nggak boleh kita langsung berbenturan dengan semua orang yang ada di di tengah-tengah masyarakat itu. Ini seperti itu. Yang kelima adalah tafaqqud ma waqa'a wa takarrara min qabl min manahijil istinbat. Cari ya, lihat sejarah dan kemudian juga cari sanad. Itu. Jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang Khawarij tanpa sadar. Kalau yang kan dulu orang-orang Khawarij ini ada di masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak terdengar kabarnya tiba-tiba abad ke-19 ada seorang yang namanya Ibnu Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi. Dan kemudian dia mengatakan pemerintahannya kafir, ini orang tawasul kafir, ziarah kubur kafir, dan seterusnya. Padahal sebetulnya dia hanya mewarisi pemikiran orang-orang Khawarij dalam sejarah masa lalu. Dan juga orang belajar tuh harus dengan sanad, ya. Nggak bisa langsung ke Al-Quran, nggak mau baca pendapat ulama, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin seperti itu. Yang keenam, la budda li sini'ati fahmin sahihin yakunu aminan ala hadil Qur'ani wa ulumihi min salasati arkani idhamin. Wa hiya ma'rifatul wahyi syarif. Jadi gini, untuk sampai pada pemahaman yang benar, itu paling tidak dibutuhkan 3 hal. Pertama, melihat wahyu. Ya, wahyu itu ya Al-Quran, hadis. Ya. Kemudian melihat metodologinya. Al-Quran, hadis sudah benar, tapi cara mengambil metodologinya keliru, itu juga pemahamannya bisa keliru. Ya, ya contoh kecilnya adalah obat. Yang paling enak itu mencontohkan obat. Pil ya, pil. Pil itu kalau selama diminum dalam dosis yang pas, maka akan jadi obat. Tapi pil kalau diminum tidak dengan dosis yang pas, misalnya berlebihan, atau obat batuk misalnya dipakai untuk atau asam lambung misalnya, dipakai untuk liver misalnya, ya tentu akan jadi racun. Gitu. Begitu juga Al-Quran. Makanya ada seorang ulama yang namanya Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis, orang baca hadis itu bisa tersesat. Orang hadis itu bisa menjadi sesat. Kecuali, kata beliau, al-hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Kecuali bagi orang-orang ahli fikih. Itu. Sama seperti obat, kita kan nggak bisa ngambil obat sendiri. Harus resep dokter, harus resep dari apotik, misalnya seperti itu. Karena kalau tidak pas, maka bukan jadi obat lagi, tapi jadi racun. Nah yang ketiga,
Pertama harus ke Al-Quran hadis, kedua metodologi atau manhajnya harus benar. Yang ketiga adalah al-ilmam bil waqi'. Kita ini harus ngerti keadaan. Jangan sampai kita hidup di tahun 2022, pemahaman kita masih mengikuti abad ke-700 Masehi misalnya. Ya sudah ketinggalan jauh. Kehidupan masyarakat sudah berubah dengan sangat cepat. Sementara kita masih terus-menerus berpikir kembali ke masa lalu. Ya jelas nggak akan bisa. Gitu. Misalnya ya banyak hal aja. Contoh, jadi intinya begini, jangan sampai kita ini menjadikan agama sebagai suatu hal yang di atas awang-awang, jauh dari realitas kehidupan. Agama ini harus dekat dengan kehidupan masyarakat, harus membumi, sehingga masyarakat itu merasa bahwa agama itu berdampak langsung di dalam kehidupan mereka. Jangan pemikirannya jangan hidup sudah di tahun 2023 ya, masih menggunakan pola pikir tahun 600 atau 700 Masehi. Ya, tentu sudah ketinggalan jauh. Ada orang Salafi, Ustadz Salafi Wahabi misalnya, bilang bahwa Nabi itu wudunya hanya satu caukan segini dan tidak menggunakan keran. Karena itu menggunakan keran itu hukumnya menyalahi sunnah Nabi. Ini kan ngawur namanya. Tidak melihat maqasidus syariah itu. Dia masih saja berpikir bagaimana kehidupan ribuan tahun yang lalu. Dan kemudian berikutnya adalah yang ketujuh, enggak boleh suatu pemikiran itu dihasilkan oleh seseorang yang dalam keadaan terdesak atau tertekan, ya, dalam keadaan tertekan. Contohnya adalah orang-orang yang hidup di penjara. Itu. Karena ketika seseorang menulis dalam keadaan tertekan, maka pemikirannya tidak bisa jernih lagi. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, Nabi bersabda, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Jangan pernah mengambil seorang hakim memutuskan perkara saat dia sedang marah. Jadi kenapa? Karena orang ketika marah, ketika tertekan seperti orang di dalam penjara, seperti Said Qutb. Ya. Said Qutb itu kan hidupnya di penjara. Ya. Dan kemudian dia melahirkan pemikiran-pemikiran sebagaimana kita lihat hari ini. Ya. Itu sudah nggak bisa berpikir jernih lagi. Karena memang pikirannya adalah pemikiran dendam, pemikiran marah, dan perlawanan, dan seterusnya. Di dalam nas yang lain dikatakan begitu juga pada saat sangat senang. Jadi kita ini nggak boleh mengambil keputusan besar saat kita sedang marah atau saat kita sedang sangat senang. Gitu. Karena dua-duanya itu menghilangkan objektivitas akal. Ya, seperti itu. Bukan berarti kemarahan dan senangnya tidak boleh. Tetapi yang jadi persoalan adalah hilangnya pemikiran yang jernih tadi. Gitu. Sehingga tidak maksimal berpikirnya. Bahkan bukan hanya dua hal itu. Kalau kata Imam Ghazali, bahkan misalnya kita sedang lapar, sangat lapar, itu kita jangan ngambil keputusan. Jangan sampai seorang hakim memutuskan perkara saat dia sedang sangat lapar atau sangat haus atau menahan buang air misalnya, ya. Supaya pemikiran itu bisa fokus, bisa lebih jernih. Ya, dan seterusnya tinggal dikiaskan sama yang lain. Misalnya sedang kepikiran
apa gitu ya, lebih baik tunggu dulu, tunggu reda, baru kemudian mengambil keputusan. Gitu. Yang kedelapan adalah terkait dengan maslahah dan mafsadah. Itu harus diputuskan oleh seseorang yang memang mengerti maqasidus syariah. Itu. Ini maslahah, ini mafsadah, ini baik, ini buruk. Itu tidak bisa diputuskan oleh sembarang orang. Tapi harus oleh seorang mujtahid yang mengerti maqasidus syariah. Yang kesembilan, ghiyabul ma'rifah bi maqasidus syariah wa ghiyabul ma'rifah bi sunanil ilahiyah yatrukani khalalan kabiran fil fahmi. Kalau sampai ada seorang yang tidak mengerti maqasidus syariah dan tidak mengerti sunnatullah, maka besar kemungkinan ketika dia memahami Al-Quran atau beristimbat mengambil hukum dari nas Al-Quran maupun hadis, dia akan keliru dalam memahaminya. Itu. Maqasidus syariah itu tujuan syariah. Makanya jangan sampai ya seseorang itu memutuskan suatu perkara niatnya ingin mencari ridho Allah, tapi karena tidak ngerti maqasidus syariah justru mengundang murkanya Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Mereka mengaku berjuang di jalan Allah, tapi dilakukan dengan membunuh manusia. Padahal jelas-jelas Allah itu sangat murka ya, atau dengan adanya pertumpahan darah. Seperti itu. Kemudian yang ke-10, lisiratin nabawiyyati qawaidun fil istinbati minha wa istikhrajul ahkami min waqa'iha. Wa man tasarra'a fil ilhaqi biha wal qiyas 'alaiha faqad kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaba ilaihi naqidha syar'ihi. Yang ke-10, tentang sirah nabawiyah, tentang kisahnya Nabi. Enggak bisa kisahnya Nabi itu sembarangan ya, diambil sebagai dasar hukum tanpa upaya yang cermat. Ya. Bisa jadi ketika seseorang membaca potongan sirah, kemudian mengambil kesimpulan hukum, bisa jadi dia menisbatkan kepada Nabi tidak pernah katakan. Nah, apalagi sirah Nabawi yang riwayat-riwayatnya misalnya masih diperdebatkan, ya. Itu. Karena sayangnya gitu ya, kalau saya lihat orang-orang ekstrem itu justru senang sekali membaca sirah Nabawi tapi tidak dengan pemahaman yang mendalam, sehingga mereka banyak mendapatkan kekeliruan. Jadi ini ya, rekan-rekan sekalian, 10 hal yang menurut penulis kitab ini, Syekh Usamah Al-Azhari, menjadi kekeliruan metodologis orang-orang ekstrim. Ya. Pertama, mereka tidak memahami Al-Quran dan hadis secara komprehensif, mereka memahaminya parsial, dan itu sangat keliru, ya. Karena bagaimanapun ayat dengan satu ayat yang lain, ayat dengan hadis dengan hadis yang lain, itu saling berhubungan. Itu. Sehingga ketika mau memahami nas, harus secara keseluruhan. Itu. Tidak hanya sepotong-sepotong. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau, kekeliruan metodologis yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim adalah karena mereka punya pretensi sebelum memahami ayat. Jadi mereka kan banyak orang-orang ekstrim itu pada dasarnya memang mempunyai karakter yang keras, ya. Dan mereka mencari pembenaran melakukan kekerasan tersebut dari Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan politik, ya. Kepentingan-kepentingan politik dicarikan pembenarannya dari
Al-Quran dan dari hadis. Padahal kata beliau, mestinya kita ketika membaca Al-Quran, itu kita mencari kebenaran. Jangan punya pendapat terlebih dahulu, tapi menyerahkan tentang hukum sesuatu itu kepada Al-Quran. Yang ketiga, kritik beliau, evaluasi yang beliau sampaikan adalah banyak yang dari kelompok-kelompok ekstrim itu membaca Al-Quran, mengeluarkan makna Al-Quran itu tidak sesuai dengan maqasidus syariah atau dengan cara yang batil, seperti menggunakan ayat tertentu hanya untuk mengkafirkan, untuk menjahiliahkan, untuk memusyrikan, untuk melawan, mengkafirkan pemerintah, dan seterusnya. Bahkan dia mengkafirkan generasi-generasi umat Islam masa lalu. Padahal dia mendapatkan Al-Quran hadis itu dari generasi masa lalu. Bagaimana mungkin dia mengkafirkan orang-orang yang menjadi jalannya dia mendapatkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana mungkin misalnya kamu belajar kepada seorang guru, lalu guru itu kamu sebut sebagai pembohong. Berarti ilmu yang kamu dapat itu ya kebohongan. Seperti itu. Jadi ini kekeliruan yang ketiga. Yang keempat, orang-orang ekstrim itu tidak menghormati pemikiran ulama-ulama masa lalu. Dia menganggap bahwa ulama-ulama masa lalu itu ya sesat. Ulama masa lalu itu nggak perlu diambil ilmunya. Itu ngambil aja langsung dari Al-Quran hadis. Gitu. Nggak usah ikut ulama. Kan biasanya orang-orang ekstrem itu begitu. Loh, dia bisa tahu hadis ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Itu dari siapa? Kalau bukan dari ulama masa lalu. Ini anehnya orang-orang ekstrim, ya, orang-orang Salafi, Wahabi dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah kekeliruan mereka ketika mereka tidak atau hanya mengulang sejarah orang-orang Khawarij dan tidak pernah mau melihat atau mau belajar kepada orang-orang yang mempunyai sanad yang jelas, sanad keilmuan yang jelas. Yang keenam, untuk memahami ayat, ya, untuk mengambil suatu hukum, selain harus mengerti, selain harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu metodologinya juga harus benar. Al-Quran hadisnya tuh nggak mungkin salah. Al-Quran hadisnya tuh nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu adalah kita. Kenapa kita bisa salah? Karena metodologinya tidak benar. Yang ketiga adalah kita harus mengerti keadaan, harus mengerti realitas. Dan kritik yang ketujuh adalah suatu pemikiran suatu pemikiran yang baik itu bukan yang dihasilkan dari orang-orang yang dalam keadaan tertekan di penjara. Itu sebagaimana peringatan dari Nabi, ya, ketika kita diingatkan untuk tidak mengambil keputusan pada saat sedang marah dan sedang sangat senang, karena dua-duanya itu menutup akal objektif. Begitu juga orang-orang ekstrim itu kan rata-rata yang mengajari mereka, ideolognya atau guru utamanya, maha gurunya, seperti Said Qutb, itu adalah orang yang memang hidup di penjara dengan keinginan melakukan perlawanan, kemudian kemarahan, dan tertekan dengan hukum yang dia hadapi. Dan yang kedelapan adalah orang-orang ekstrim itu tidak soal maslahah dan mafsadah, itu mereka ini tidak mengetahui maqasidus syariah baik secara global maupun terperinci. Dan yang kesembilan, mereka tidak mengerti sunnatullah. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bahwa mereka mempelajari sirah nabawi, tetapi mereka tidak melakukan telaah secara mendalam, sehingga mereka bisa berpotensi jatuh pada
mengatakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah menyatakan hal tersebut. Bisa disebut berdosa atas diri Nabi. Misalnya ya Nabi saja keras kok terhadap orang kafir. Padahal Nabi itu yang hidup di sekelilingnya itu orang-orang kafir semua. Ya banyak hal. Saya pernah cerita dulu kan, yang menunjukkan beliau ini bakal jadi nabi itu seorang pendeta yang membantu dakwah beliau, melindungi itu adalah pamannya ya. Kakeknya dulu. Sorry. Maksudnya si Abu Thalib ya, pamannya. Ketika berangkat hijrah ke Madinah, penuntun jalannya juga seorang non-muslim dan seterusnya. Bahkan ketika ada sahabat yang membunuh anak orang kafir, itu ditegur oleh Nabi. Dan kemudian ketika sahabat itu ditanya oleh Nabi, kenapa ini dibunuh? Ini kan anaknya orang kafir, nanti besarnya jadi kafir. Nabi kemudian marah besar. Apakah ada di antara kalian yang bukan anaknya orang kafir? Kan sahabat-sahabat itu sebelum masuk Islam ya orang-orang tuanya ya orang-orang kafir gitu ya. Maksudnya hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan ya, bahwa memahami sirah nabawi harus komprehensif. Seperti pernah diceritakan bahwa kalau dilihat ya, dari 63 usia beliau, usia Nabi Muhammad, atau usia keseluruhannya 63 tahun. Dan usia kenabiannya 23 tahun. Karena 40 tahun sebelumnya kan beliau belum diangkat menjadi nabi. Itu kalau dihitung 23 tahun itu jumlahnya 23 tahun itu 8.000 hari. Dan kalau dihitung jumlah perangnya Nabi sebetulnya hanya 80 hari. Sehingga sebetulnya perang itu adalah hanya 1% dari kehidupan Nabi. Sedangkan yang 99% itu adalah kehidupan tentang akhlak, tentang moralitas, dan seterusnya. Yang anehnya, ada banyak kelompok orang-orang ekstrim hanya mengambil 1% dari kehidupan Nabi. Sementara yang 99% ini tidak mereka indahkan. Itu. Ya. Baik, saya kira itu ya. Penutup dari kajian yang dilakukan oleh Syekh Usama Mahmud Al-Azhari dari kitab Al-Haqqul Mubin fi Raddi ala man tala'aba biddin. Saya kira banyak hal penting yang bisa kita ambil dari kitab ini mengenai problematika pemikiran umat muslim hari ini. Kita bisa tahu dari situ bahwa ternyata memang ada penyakit-penyakit yang menjangkiti beberapa saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita itu yang penyakit itu adalah berupa ekstremisme ya, atau tasyadud atau tatarruf, yang sebetulnya Nabi sendiri ribuan tahun yang lalu sudah mengingatkan kita bahwa yang seperti itu akan ada dan memang kita harus luruskan. Itu Nabi dalam suatu hadis bersabda, iyyakum wal ghulu fiddin fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Jauhilah ekstremisme beragama, karena ekstremisme beragama itu sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi Nabi ya sudah memprediksi bahwa sebagian umat Islam itu akan ekstrim, itu Nabi sudah prediksi. Dan Nabi sudah mewarning. Karena itu ya tugas kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman ekstrim yang semacam itu. Saya kira itu ya, cukup ya. Apakah ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan, kita cukupkan untuk malam hari ini ya. Dalam penutup, mari kita membacakan surat Al-Fatihah ya, untuk guru-guru kita dan terutama untuk mu'alif atau penulis kitab yang kita baca ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahalanya atas amal yang beliau lakukan itu ya. Pelurusan akidah, pelurusan pemahaman yang sangat penting sebagai upaya untuk memperbaiki umat kita, umat Islam.
Begitu juga bukan hanya umat tetapi juga negara, ya. Karena kita ini negara dan agama itu tidak terpisahkan. Kita tidak mungkin bisa beragama tanpa adanya negara yang aman. Kalau negaranya perang, ibadah juga nggak bisa, ya. Seperti itu. Jadi kita dua hal ini yang kita lakukan. Satu sisi kita belajar tentang agama kita, membela agama kita. Di sisi lainnya adalah satu hal yang tidak terpisahkan adalah membela negara kita. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah ala hari ini wa ala kulli musholihah. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.